Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermic Reload chapter 715. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya ada seseorang yang kemudian datang menemui Luso yang ingin berkenalan dan bersalaman dengan Luso. Dengan nada defensif, di sini Luso ingin mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Dan kali ini Luso sedikit mengabaikan dari orang tersebut. Saat dia kemudian melambaikan tangannya, tanda di mana orang tersebut ingin bersalaman dengan Lusu. Di sini Lusu kemudian memasukkan tangannya langsung ke dalam saku celana dan Lusu memandanginya sambil memikirkan sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang aneh. Apakah ini adalah seorang pemimpin? Ucapnya mengatakan itu dalam hati. Nampaknya Lusu tidak tahu apa yang kemudian diinginkan oleh perempuan tersebut. Ia kemudian berkata lagi dalam hati, saya tidak tahu organisasi apa yang dimiliki oleh orang asing ini. Pada waktu itu, orang bule itu kemudian mendatangi ke arah Luso dan ingin bersalaman dengan Luso, atau lebih tepatnya ingin berkenalan dengan Luso karena dia adalah dari Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, Luso kemudian memandangi dirinya, seolah dia tidak tahu dan dia tidak kemudian menjulurkan tangannya. Tak lama setelah itu di sini, wajah dari perempuan itu kemudian menatap ke arah Luso, dan Luso mengetahui bahwasanya kerah baju milik orang tersebut kelihatannya cukup lebar, dan Lusu tidak memandangi hal tersebut. Lusu kemudian menatap orang tersebut dan berkata dalam hati, apakah itu terlalu besar? Tak lama setelah itu di sini nampaknya orang tersebut kemudian ingin langsung berkenalan dan orang-orang di sekelilingnya kemudian mendatangi Lusu. Seolah ada sesuatu kerumunan yang cukup hebat, sehingga menyebabkan orang-orang di sini kemudian bertatangan. Seolah-olah Lusu ditargetkan oleh seseorang. Lusu mengetahui bahwasanya kali ini dia telah memburu pemilik budak dan dia tidak tahu apakah orang tersebut adalah pemilik budak. Karena dia tidak tahu tanda budak yang kemudian ada di lehernya, mungkin saja itu adalah di kerah bajunya, atau lebih tepatnya mungkin itu adalah di bokongnya. Karena dulu ketika dia berada di Luzo, ada seseorang yang kemudian memiliki tanda budak yang kemudian tidak kelihatan, atau lebih tepatnya tanda budak itu berada di tepat di sakunya. Lusu kemudian berkata dalam hati, atau apa tujuan mereka untuk mendekati saya? Ucap Lusu mengatakan hal itu. Lusu pun bingung apa yang sedang mereka pikirkan kemudian mendekat kepada dirinya. Lusu kemudian bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Apakah dia telah ditargetkan kali ini oleh pemilik budak? Atau tiba-tiba seseorang budak akan menyerang dirinya? Tak lama setelah itu, bule tersebut kemudian berkata kepada Lusu sambil tersenyum kepada dirinya. Apakah Anda tidak akan menjabat tangan saya? Ucapnya mengatakan itu sambil memberikan senyuman manis itu langsung ke arah Lusu. Lusu pun diam-diam saja dan tidak menggubris apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Lantas ia kemudian berkata kembali kepada Lusu, itu tidaklah sopan. Ucapnya mengatakan itu. Di sini Lusu pun abai dengan perkataan mereka. Bahkan di sini Luso anggap bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang datang dari Luso, atau lebih tepatnya orang-orang yang kemudian menargetkan dirinya. Setelah orang tersebut mengatakan itu kepada Lusu, nampaknya Lusu kemudian memblokir perkataan darinya dan kemudian mengatakan sesuatu kepada dirinya. Hey stop, jangan berkata seperti itu. Lusu kemudian to the point kepada orang tersebut. Di sini dia bingung dengan apa yang kemudian mereka lakukan kepada Lusu. Kenapa tiba-tiba mereka kemudian mendekat ke arah Lusu? Dan Lusu dengan posisi defensif, dia akan mencurigai siapapun orang yang kemudian ingin datang kepadanya. Karena di masa lalu, orang-orang yang kemudian datang kepadanya, ia tidak tahu ia memiliki tujuan apa. Bisa saja dia akan menyerang Lusu, atau bisa saja dia akan berteman dengan Lusu dan mendapatkan sesuatu keuntungan. Tapi meskipun begitu, di sini Lusu menginginkan bahwasanya tidak ada keraguan di masa depan dan dia akan hidup tenang. Dengan to the point, kemudian Lusu berkata kepada orang tersebut, saya ingin tahu dengan begitu banyak orang, mengapa Anda datang untuk menyambut saya? Ucap Lusu berkata seperti itu kepada perempuan bule itu. Nampaknya Lusu ingin tahu apa tujuan dari perempuan tersebut bersama dengan orang-orang yang lain kemudian datang ke sini. Seolah membuat keributan dan membuat kerumunan. Dan Lusu tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah ini.
Apakah itu akan mengganggu dirinya atau akan menargetkannya secara langsung atau akan melawannya untuk bertarung? Setelah mendengar perkataan dari Luso, nampaknya orang-orang dari jaringan surgawi mengetahui, terutama Cheng Zuan dari nada Luso. Kenapa tiba-tiba Luso kemudian berkata seperti itu? Dari jarak jauh di sini Cheng Zuan kemudian berkata, "Kakak Su," ucapnya mengatakan itu. Lalu Xiaoyu menimpali, "Dengarkan Luso, lihat dulu Lover City Go," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya kali ini Xiaoyu kemudian mengetahui dari nada Luso ketika mengatakan itu kepada orang asing di depannya. Dan kali ini mereka akan siap siaga jika orang tersebut kemudian melawannya. Meskipun di sini orang tersebut kelihatannya ingin menyerang mereka, tapi nampaknya Luso memahami bahwasanya orang-orang yang ada di situ adalah praktisi peringkat 5 dan juga peringkat 4. Bahkan di sini ia menyadari bahwasanya orang terkuat di situ adalah peringkat 2. Mungkin saja mereka tidak akan pernah menang jika harus melawan Cheng Zuan sendirian, apalagi melawan Luso. Setelah Luso mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba orang dari jauh kemudian berkata cukup keras dan sampai membuat Luso tercengang. Hei, apakah Anda tidak tahu apa organisasi mereka? Ucapnya mengatakan itu, sontak membuat Luso pun kebingungan dan tercengang. Tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Anda bahkan tidak bergerak ketika seseorang menjabat tangan Anda. Ucapnya lagi, Luso pun bingung lagi dengan perkataan mereka. Seolah-olah di sini Luso disudutkan oleh mereka semua. Bahkan perempuan tersebut telah dibantu oleh orang-orang yang kemudian mengelilingi Luso kali ini. Sambil bersorak dan berteriak di sini orang-orang di pinggir perempuan tersebut kemudian mengatakan sesuatu. Gadis ini berasal dari organisasi kultivator casual elite. Kartu besar apa yang kamu mainkan di depannya? Ucapnya mengatakan itu. Yakni organisasi kultivator casual elite adalah organisasi yang kemudian berdiri tegak kali ini ketika organisasi global telah menurun. Pada waktu itu, organisasi global kemudian menekan kaum elit atau organisasi kultivator casual elite ini. Ketika organisasi global itu kemudian menurun dan kekuatannya menurun, lantas organisasi elit ini kemudian naik dan menunjukkan kebolehannya dan bertugas untuk menghancurkan kejahatan yang ada di bumi. Itu seperti seseorang yang kemudian menjadi hero dan kemudian menumpas kejahatan. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya di sini orang-orang pun kemudian menunjuk Luso sebagai seorang penjahat, dan kali ini semua orang menyuraki bahwasanya Luso itu adalah orang yang jahat. Itu adalah mereka mengungkapkan bahwa mereka menghukum banyak organisasi besar yang melakukan perbuatan jahat. Mereka adalah orang-orang baik yang membantu kami untuk berlatih dan membela hak kami. Ucap salah satu orang mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya organisasi elit itu disegani oleh semua orang karena internet yang kemudian disebarkan, atau lebih tepatnya karena kecanggihan internet atau kecanggihan teknologi dan disertai dengan internet. Di sini semua orang sudah mengetahui organisasi elit itu. Bahkan organisasi elit itu kemudian bermunculan dan menumpas kejahatan dengan cara-cara yang aneh dan kemudian menyebarkan itu ke media sosial. Luso yang mendengarkan perkataan dari mereka semua terlihat cukup bingung. Ia kemudian berkata dalam hati, organisasi ini cukup populer. Ucapnya mengatakan itu dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Luso. Ucap Luso mengatakan itu. Ia berpikir bahwasanya organisasi ini murni dari bumi dan tidak ada hubungannya dengan Luso. Jadi Luso tidak perlu khawatir setinggi itu. Meskipun Luso khawatir ketika musuh akan datang, kali ini Luso pun kemudian memikirkan sesuatu. Tapi tiba-tiba perempuan bule itu kemudian berbalik dan seolah-olah membuat rencana. Ia kemudian berkata kepada semua orang yang ada di belakang sana, "Jangan marah semuanya, tidak perlu seperti ini. Mungkin karena saya tiba-tiba berkata dan bersalaman atau ingin bersalaman dengan dirinya." Ucapnya mengatakan itu, seolah-olah di sini dia disudutkan. Bahkan di sini Luso mengetahui bahwasanya yang ditargetkan adalah dirinya, dan kali ini dia adalah yang disudutkan. Semua orang kemudian bersorak dan menargetkan Luso kali ini. Gadis itu sangat sopan, sangat berbeda dari beberapa orang yang tidak sopan. "Girl, jangan takut, kami akan membantumu." Ucap semua orang mengatakan itu.
Bahkan di sini semua orang kemudian bersorak dan akan membantu Lusu, atau lebih tepatnya membantu perempuan itu untuk menyudutkan Lusu. Tak lama setelah itu Lusu pun diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia kemudian berkata dalam hati, dengan sengaja Shika di sini tahu bagaimana cara memancing emosi. Tapi sepertinya dia tidak melihat identitasku. Jadi apa yang dia lakukan terhadapku mungkin itu akan percuma saja. Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya kali ini dia tidak tahu bahwasanya identitas Lusu adalah seorang Grandmaster atau setingkat dengan Sing Sanji. Dan kali ini Lusu pun diam-diam saja karena itu tidak akan berpengaruh dengan Lusu. Tak lama setelah itu seseorang kemudian berjalan dan kemudian mengetahui kemudian di sini Lusu kemudian menoleh ke arah yang lain. Yang mulia, soalnya dia berhubungan dengan gadis lain tepat setelah aku pergi. Jadi ku bilang pria ini tidak baik ketika poin dibagi. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini sontak membuat Lusu dan orang-orang kemudian tercengang. Apa yang kemudian terjadi dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Saya mendengar bahwa ada berita di situs web perbaikan biasa bahwa ada seseorang di camp ini sampah mengandalkan uangnya sendiri untuk mempermainkan perasaan orang lain. Itu adalah sesuatu yang kemudian disiarkan di media sosial. Dan kali ini berita itu telah dibacakan oleh organisasi elit itu. Dan Lusu mendengarkannya. Xiaoyu juga mendengarkan hal itu beserta dengan Jengki dan juga Cheng Zuan. Karena di dalam campnya memiliki orang tersebut. Dari deskripsi itu, mungkin dia, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, gerombolan orang dari Dewa kemudian datang yang dipimpin oleh Carol bersama dengan sepupunya di samping-sampingnya. Carol kemudian berjalan menuju ke arah Lusu. Dan orang-orang yang ada di sana di organisasi elit itu kemudian mengetahui bahwasanya orang itu kemudian sering diupload di media sosial. Siapa yang tidak kenal dengan Carol, seorang yang sangat kuat yang kali ini. Ia kemudian berjalan menuju ke kerumunan tersebut. Tiba-tiba dia kemudian melangkah dan Lusu memahami bahwasanya di sana sedang ada suatu pertunjukan atau lebih tepatnya Carol kemudian datang kepada dirinya. Tak lama setelah itu, bule itu kemudian kaget dan berkata, itu bukan dewa. Apakah itu dewa? Mereka benar-benar memperhatikan halaman bantuan perbaikan biasa kami. Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian kaget dan berkata, versi bantuan perbaikan biasa? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu kebingungan dengan apa yang dikatakan itu. Dan dia kaget karena kali ini Carol kemudian datang untuk menemui dirinya. Carol kemudian melangkah tepat ke arah Lusu dan ingin mendekat ke arah Lusu. Meskipun kelihatannya Carol tidak begitu akrab dengan Lusu seperti sebelumnya, tapi di sini ia mengenali sesuatu yang ada di bagian tubuh Lusu. Carol kemudian bingung dan berkata dalam hatinya, meskipun saya mendengar apa yang dikatakan oleh sepupu saya datang ke sini. Ucapnya mengatakan itu. Dengan tiba-tiba Carol kemudian datang ke tempat ini dan dia telah menemui Lusu di sana. Seketika itu dia menemui Lusu dan kemudian tahu bahwasanya di depannya itu adalah Lusu. Ia kemudian matanya berkaca-kaca, seolah mengetahui apa yang ada di depannya itu. Ia pun kemudian bingung dan berkata dalam hatinya, itu adalah, ucapnya mengatakan itu sambil menatap Lusu yang saat itu tidak ingin melihat Carol sama sekali. Karena dia bingung dengan apa yang harus ia katakan kepada Carol. Tak lama setelah itu, Carol memahami bahwasanya ada tab di kalung milik Lusu. Yang menyadari itu adalah cincin pemberian dari seseorang. Dan kali ini Carol memilikinya di tangannya. Lusu pun bingung dan Carol pun memahami bahwasanya itu seperti apa yang ada di jari tangannya. Carol kemudian memandangi itu dan memahami itu adalah sama dengan milik orang yang ada di depannya, yakni milik Lusu. Tak lama setelah itu, Carol kemudian mengangkat tangannya dan menatap cincin tersebut. Itu seolah sama dengan milik orang yang ada di depannya tersebut, yakni milik Lusu. Tak lama setelah itu di sini Carol kemudian mendekat ke arah Lusu dan kemudian memberikan senyumnya kepada Lusu. Ia kemudian berkata kepada Lusu yang membuat semua orang pun tercengang. Kebetulan benar-benar bisa melihat tetangga di sini. Ucap Carol mengatakan itu. Pada saat Lusu kemudian didatangi oleh Carol, ia pun bingung dan harus mengatakan apa, ia pun bingung. Carol kemudian mendekat ke arah Lusu dan dia tahu bahwasanya Lusu mungkin saja tidak bisa mengatakan sesuatu kepada dirinya. Meskipun Carol begitu, Carol harus
tahu bagaimana cara untuk mengendalikan dirinya. Setelah seperti harimau. Kali ini ketika dia bertemu Lusu, ia pun seperti kelinci. Apakah perubahan wajah ini terlalu cepat? Ratu Dingin berubah menjadi kelinci putih kecil dalam hitungan detik. Ucap semua orang yang kali ini memandangi Carol yang saat itu tengah mendekat ke arah Lusu. Bukankah semuanya baru saja disetujui? Jika Anda memiliki keberanian untuk menyelesaikan akun dengan Lusu, beritahu dia mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran. Ucapnya mengatakan itu. Sebelum mereka akan melanjutkan misinya, atau lebih tepatnya melanjutkan sisi gelapnya. Ia kemudian menemui Lusu dan kali ini dia pun bingung ingin mengatakan apa kepada Lusu. Setelah mendengar perkataan dari Carol, di sini Lusu kemudian bingung dan ingin mengatakan apa dia juga tidak tahu. Ya kebetulan sekali, ucap Lusu mengatakan itu. Sedangkan Xiaoyu yang ada di belakang sana, dia pun cukup marah melihat adegan Lusu. Meskipun begitu, Lusu mampu untuk mengendalikan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Carol kemudian memahami ada seorang bule yang kemudian berada di samping sana. Orang ini adalah anggota dari aliansi kultivator yang longgar, dan tampaknya suasana antara dia dan Lusu tidaklah hangat. Ucap Carol mengatakan itu. Nampaknya Carol pun memahami bahwasannya itu adalah sesuatu yang tidak hangat bagi mereka berdua. Dan kali ini ia memahami bahwasannya mungkin itu hanyalah kebetulan. Tapi di belakang sana, Xiaoyu yang mengetahui bahwasannya kali ini Carol telah datang. Semua orang pun nampak bingung. Itu adalah Cheng Zuan dan juga Cheng Ge. Mengetahui kali ini Carol mendatangi Lusu, dan amarah pun meluap dari tubuh Xiaoyu. Dan ini ada dia mengawasi. Kekhawatiran saya tidak akan terjadi. Ayo mundur semuanya. Ucap dari Cheng Qi dan Cheng Zuan kali ini pun kebingungan ketika Xiaoyu akan marah kepada dirinya. Tapi di sini Carol kemudian terus memandangi Lusu yang saat itu tengah bingung menatap dirinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lusu pun juga bingung dengan adegan tersebut. Kemudian dia mendekat ke arah Lusu. Lantas, Lusu kemudian berkata dalam hati dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitu lama saya tidak tahu harus berkata apa. Sekarang karena saya belum melihat Carol. Setelah memandangi Carol, di sini ia tahu bahwasanya kali ini Carol baik-baik saja. Ia kemudian berkata dalam hati, adalah untuk bertanya apa ingatannya sudah kembali. Saya masih berterima kasih pada mereka atau padanya karena telah membantu melindungi lelaki tua itu sebelumnya. Ucap Lusu mengatakan itu. Seharusnya Lusu kemudian berterima kasih kepada Carol, tapi di sini dia tidak bisa mengatakan itu karena sedikit canggung dengan Carol. Dan dia kemudian berkata dalam hatinya, tetapi ucapnya mengatakan itu. Kali ini Lusu ingin berkata kepada Carol, tapi Carol tiba-tiba kemudian membalikkan tubuhnya. Dan kali ini setelah hatinya berbunga-bunga, di sini ia mengetahui Carol kemudian berbalik ke arah dan kemudian pergi meninggalkan dirinya. Setelah melihat adegan tersebut, Lusu kemudian panik dan bingung apa yang sedang terjadi kepada Carol. Mungkin saja Carol itu tidak memiliki ingatan sebelumnya. Maka dari itu kemudian dia meninggalkan Lusu dengan begitu cepat. Apa? Lusu pun kemudian bingung dengan atraksi itu. Setelah ingin berbicara, nampaknya di sini Carol kemudian ingin pergi meninggalkan Lusu. Setelah ia mendekat, kemudian ia pergi, membuat Lusu pun sedikit bingung dan tercengang apa yang sedang terjadi dengan Carol tersebut. Carol tak seperti biasanya yang pernah Lusu kenal sebelumnya. Setelah itu seseorang kemudian berkata, ya Tuhan, kamu terlalu berhati lembut. Anak ini menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di sini. Mungkin ada yang salah dengan dia. Anda tidak bisa membiarkan dia hidup terlalu nyaman. Ucap dari sepupu Carol mengatakan itu, membuat orang-orang bingung dan bahkan di sini Lusu kemudian juga bingung. Menyapa dan pergi tanpa sepatah kata pun. Untuk apa dia di sini? Apakah Anda berjalan-jalan? Ucap Lusu yang mengatakan bahwasanya mungkin kali ini Carol itu jalan-jalan saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun, kecuali mengatakan bahwasanya kali ini dia bertemu dengan tetangga. Setelah Carol kemudian pergi meninggalkan Lusu, kali ini orang-orang kemudian terdiam, bahkan perempuan tersebut juga terdiam menatap Lusu. Ia kemudian menoleh ke arah Lusu dan kemudian sedikit panik.
Apakah Anda Luso? Ucapnya mengatakan itu. Apakah Anda Raja Surgawi ke-9 yang terjerat dengan Dewa Nordik dan melarikan diri secara romantis di Sardinia? Ucapnya mengatakan itu. Karena identitas Lusu kali ini telah terbongkar oleh orang tersebut dan organisasi elit. Di sini Lusu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah semua orang mengetahui bahwasanya kekuatan Lusu kali ini di peringkat Grandmaster, semua orang pun sedikit ketakutan dengan hal tersebut. Lusu pun kemudian menoleh dan memberikan suaranya kepada mereka. Apa? Ucapnya mengatakan itu. Sambil membuat orang pun panik dan energi spiritual pun saat itu telah melompat lebih tinggi daripada yang dibayangkan oleh mereka semua. Setelah aksi tersebut, di sini nampaknya orang-orang yang kemudian menargetkan Lusu kemudian berbalik arah. Ia mengetahui kali ini dia berhadapan dengan orang yang salah. Permisi, saya. Mereka mungkin salah mengira Anda sebagai sampah yang mempermainkan perasaan orang lain sebelumnya. Itu semua salah paham. Barusan, mari ucapkan selamat tinggal dulu. Ucapnya mengatakan itu lantas mereka berbondong-bondong untuk pergi meninggalkan tempat tersebut secara berserakan. Kabur, kabur. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya selang beberapa saat, seseorang kemudian menyalakan handphonenya dan mengetahui bahwasanya informasi itu telah disebar. Bahwasanya Lusu dan timnya adalah orang-orang jahat. Saya menemukan seseorang memposting informasi kami berempat di situs pencari bantuan dari organisasi perbaikan kasual elit. Organisasi perbaikan kasual elit. Di sini kekuatan gelap, yakni Lusu, Xiaoyu, Cheng Zuan dan juga Chengke. Sambil menunjukkan informasi itu, di sini Xiaoyu kemudian berkata, mereka bilang kita adalah kekuatan yang jahat. Ucapnya mengatakan itu. Di sini nampaknya yang berbuat itu adalah Protoss atau sepupu dari Carol yang kemudian mengubah informasi itu dan seolah-olah membuat tim Lusu itu adalah tim yang jahat sehingga organisasi elit itu bisa mengancam Lusu. Kasusnya diselesaikan mungkin sebuah lelucon oleh pasukan persahabatan di pihak Protoss. Aku sangat gugup. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Xiaoyu kemudian berkata, Lusu, kamu tidak akan menelan amarahmu saat menghadapi hal seperti itu sebelumnya. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Xiaoyu mengetahui amarah Lusu kali ini tidak meledak-ledak seperti sebelumnya. Bahkan di sini ia mengetahui Lusu mampu untuk menahan amarah itu. Lantas Xiaoyu kemudian berkata lagi sambil sedikit jengkel kepada Lusu. Kamu telah berubah. Ucapnya mengatakan itu. Setelah mendengarkan hal tersebut, Lusu kemudian kabur dari pandangan Xiaoyu. Seolah tidak mau dihajar oleh Xiaoyu, dia kemudian bergegas dan membawa Little Fury. Ya karena tidak apa-apa, ucapnya mengatakan itu sambil berlari. Dia kemudian berkata, kita harus mempercepat untuk menemukan spy Luso atau orang-orang yang kemudian datang dari Luso. Pria itu berjanji untuk datang ke sini sebentar, masalah ini tergantung padamu. Ucapnya mengatakan itu. Ia kemudian membawa Little Fury yang saat ini telah ditargetkan dan akan diajak Lusu untuk berkompromi. Kiki, jangan gunakan sarang untuk mengganti topik pembicaraan. Ucap dari Little Fury kemudian dibawa oleh Lusu untuk mencari tahu seseorang yang kemudian bersembunyi di balik perkemahan tersebut. Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian ingin tahu kekuatan Little Fury sekarang. Apakah dia bisa untuk membuat semua orang yang ada di sini kemudian tertidur. Lantas ia kemudian membuka buku dan berkata kepada Little Fury, izinkan saya bertanya kepada Anda berapa banyak alam mimpi yang dapat Anda aktifkan sekarang sehingga semua orang dapat tertidur tanpa sadar. Ucap Lusu bertanya kepada Little Fury. Lantas kemudian Little Fury kemudian menuliskan sesuatu bahwasanya dia mampu menjangkau orang-orang dari jarak 2 km. Lusu kemudian membaca tulisan tersebut, hanya sekarang bisa 2 km. Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian tercengang bagaimana mungkin kekuatan Little Fury tak bisa sekuat itu. Atau kali ini menyadari bahwasanya Little Fury kekuatannya tidak bisa menjangkau 5 km bahkan lebih dari itu. Lusu pun tercengang bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Dengan nada tidak percaya di sini Lusu kemudian berkata, apa? Ucapnya mengatakan itu sehingga membuat Little Fury sedikit tercengang. Bahkan dia bingung dan kali ini sedikit marah kepada Lusu. Hanya sekecil ini, itu saja. Sisi ini
menyumbang 2 hanya sedikit. Ucap Lusu mengatakan itu sehingga membuat Little Fury cukup marah dengan perkataan Lusu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Little Fury plus 77. 7 lagi. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian menjelaskan sesuatu kepada Lusu bahwasanya kali ini Little Fury belum mencapai peringkat pertama. Hei Lusu, su kecil yang ganas hanya berada di peringkat kedua sekarang. Jika kamu tidak memberinya buah untuk dipromosikan, dia masih membencinya. Ucapnya mengatakan itu. Lantas kemudian Lusu tertawa terbahak-bahak. Haha, lihat semua ini. Saya pikir buah dari mencuci sumsum sebelumnya sudah cukup. Sebelumnya Lusu telah memberikan buah pencuci sumsum itu kepada Little Fury 2 dan kali ini dia belum mencapai ke peringkat pertama. Tak lama setelah itu Lusu kemudian mengeluarkan Space Gear-nya dan memberikan Little Fury buah penyegar lagi dan akan memberinya sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya. Kali ini Little Fury merasa cukup senang dan gembira karena kali ini dia akan meningkatkan kekuatan itu. Dan Lusu akan memberinya buah pencuci sumsum. Setelah diberi buah pencuci sumsum tersebut, di sini nampak mata dari Little Fury itu berkaca-kaca. Ia akan mendapatkan kekuatan yang baru dan kali ini dia akan meningkatkan kekuatan itu. Lantas Susu berkata bahwasanya dia akan meningkatkan kekuatan dari Little Fury, sehingga kekuatan Little Fury akan mampu menjangkau cukup jauh. Tapi sebelum memberinya, Lusu kemudian berkata kepada Little Fury, "Aku tiba-tiba berpikir satu hal. Hey Little Fury, meskipun kamu bukan manusia, kamu harus memiliki visi langit dan bumi jika kamu dipromosikan ke peringkat pertama." Bukan, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya ada visi langit dan bumi yang harus diemban oleh Little Fury ketika dia berada di peringkat pertama. Lantas emosi negatif pun muncul dari Little Fury plus 777 lagi. Tak lama setelah itu di sini nampaknya seseorang kemudian berkata, "Saya rasa belum pernah melihat pemandangan langit dan bumi di mana seekor binatang dipromosikan ke peringkat pertama. Apakah itu akan langsung membuat semua orang dalam radius lebih dari 10 mil tertidur?" Ucap Lusu bertanya seperti itu dan membayangkan ketika Chaos berada di peringkat pertama. Apakah binatang bisa mencapai penglihatan yang begitu luas? Ucap Lusu mengatakan itu. Tak lama setelah itu Chang Zuan kemudian berkata, "Mungkin campuran seperti Chaos, tapi Chaos bukanlah hewan biasa, melainkan spesies yang lebih tinggi dari manusia dalam mitologi." Ucap Chang Zuan menjelaskan bahwasanya mungkin itu mirip dengan Chaos, tapi Chaos kali ini adalah hewan mitologi dan tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Little Fury. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian membawa Little Fury dan membawa buah pencuci sumsum itu. Dan kemudian dia berkata, daripada memikirkannya di sini, biarkan su kecil yang galak bergegas dan menciptakan mimpi untuk masuk ke dalamnya. Kita akan bermain. Bawakan itu untukku. Ucapnya mengatakan itu, kemudian membawa itu dan pergi untuk memberikannya langsung kepada Little Fury. Lusu kemudian berkata, "Baiklah, tapi ingat bahwa fokus misi ini adalah menemukan pengkhianat dari Lusu. Jika seseorang bertingkah aneh dan mengalami mimpi aneh, segera bangunkan orang itu dan serahkan pada saya untuk menanganinya." Ucap Lusu mengatakan itu dan menjelaskan kepada Little Fury bersama dengan Xiaoyu. Tak lama setelah itu, Little Fury pun kemudian bersiap untuk memakan buah pencuci sumsum tersebut. Lantas Little Fury berkata kepada Lusu, "Kiki. Oke, aku mengerti. Saya akan bermimpi setelah makan." Ucapnya mengatakan itu. Kelihatannya di sini Little Fury akan menciptakan mimpi untuk semua orang setelah makan buah pencuci sumsum tersebut. Tak lama setelah itu, Little Fury kemudian makan buah pencuci sumsum tersebut. Kemudian energi spiritual kemudian memancar deras dari tubuh Little Fury. Bus. Semua orang kemudian dikagetkan oleh adegan tersebut. Tiba-tiba langit kemudian berubah menjadi cukup aneh. Dan kemudian awan berubah juga menjadi cukup aneh juga. Semua orang mengawasi dan melihat adegan tersebut. Seseorang yang ada di camp tersebut kemudian berkata sambil melihat ke atas langit. "Lihat ke langit," ucapnya mengatakan itu. Apa itu? Apa itu?" Ucap semua orang yang sekali ini telah kebingungan apa yang kemudian terjadi di langit-langit.
Langit kemudian berubah menjadi cukup aneh dan semua orang kemudian menatap ke arah sana. Mata ini, apakah ini sebuah aurora? Ucap seseorang kemudian berkata seperti itu. Semua orang pun kebingungan apa yang kemudian terjadi di sini. Apakah ini sesuatu yang kemudian bisa terjadi di tempat ini? Carol dan tim protes yang lainnya kemudian juga bingung menatap ke arah langit. Seseorang kemudian berkata, apakah kamu bercanda? Dari mana asal aurora ini? Aurora ini di Amerika Utara. Ucapnya mengatakan itu sambil menatap ke atas langit. Semua orang pun kebingungan dan kali ini tibalah saatnya kekuatan itu kemudian melancar deras ke arah semua orang yang ada di pinggir reruntuhan yang ada di camp. Kenapa tiba-tiba saya mengantuk? Ucapnya mengatakan itu. Tampak semua orang kemudian mengantuk dan di sini mereka akan tertidur dengan pulas karena ulah dari Little Fury. Semua orang kali ini kemudian tertunduk dan tertidur di tempat tersebut. Buk 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 buk. Semua orang dari radius 8 km atau lebih dari itu. Mereka semua kemudian tertidur dengan sangat pulas. Di sini Lusu kemudian terus berdiri dan mengetahui Chang Zuan Chengki dan juga Xiaoyu kemudian tertidur. Lusu kemudian harus terjaga dan kali ini ia mengetahui Xiaoyu tengah tertidur juga. Dan di sini ia kemudian mengangkat Xiaoyu dan membawanya ke tempat yang aman. Lusu kemudian berkata dalam hati, bersenang-senanglah dalam mimpimu, semua yang ada di luar adalah aku. Ucap Lusu mengatakan itu. Dan kali ini Lusu mengetahui bahwasanya yang kuat itu adalah Lusu dan mampu untuk mengendalikan dirinya sehingga Lusu tidak tertidur. Setelah mendekatkan Lusu, setelah membawa Xiaoyu pergi ke samping perkemahan, di sini Lusu kemudian meletakkan Xiaoyu di tempat tersebut. Tak lama setelah itu Lusu merasakan bahwasanya ada energi yang kuat dari belakang sana. Tiba-tiba sesuatu yang kemudian memancar ke arah yang lain. Lusu kemudian menyadari bahwasanya ada kemudian orang yang terbangun. Lusu kemudian menoleh dan berkata dalam hatinya, seseorang telah bangun. Ucapnya mengatakan itu. Mungkinkah pengkhianat itu telah muncul di sini? Ucap Lusu mengatakan itu. Ia beranggapan bahwasanya orang dari Lusu itu mungkin saja berada di sini. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.